Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah hari ini saya baru bisa upload materi pertama dari mata kuliah kalkulus. Ya, buat teman-teman yang kemarin nggak sempat hadir, ya mohon maaf kalau baru saya upload ya materinya di hari ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat teman-teman buat belajar gitu ya. Tapi langsung saja di kalkulus ini kita akan belajar beberapa poin. Oke, oke. Hari ini pendahuluan dan kita akan belajar sebelum UAS dan sebelum UTS dan setelah UTS. Jadi kita akan belajar ini yang posisinya sebelum UTS, ini yang setelah UTS. Ini bahan UAS ya, ini bahan UTS. Nah, Anda tahu bahwa kita melakukan ujian itu setiap em, pertemuan ke-8. Dan pertemuan ke-8 UTS, pertemuan ke-8 UAS. Nah, sebelum UTS, kita akan belajar tentang sistem bilangan, kemudian fungsi. Fungsi nanti kebagi menjadi 3 ya. Ada aljabar, ada trigonometri, sama eksponensial. Dan kemudian akan ada turunan fungsi aljabar. Itu yang turunan berikutnya kita akan bahas setelah UTS atau untuk persiapan UAS. Jadi secara umum sebenarnya dalam kuliah kalkulus itu hanya ada berapa nih? 4 ya, 4 materi aja. Yang pertama dia ngomongin masalah bilangan di sini dan fungsi. Ya, bilangan plus fungsi. Yang kedua limit. Yang ketiga turunan. Yang keempat integral. Ya. Jadi ada 4 materi umum, materi besarnya. Ya, dari mulai bilangan, nanti input dengan fungsinya, kemudian limit, terus kemudian ada turunan, dan terakhir adalah integral. Disangka-akan banyak, tapi sebenarnya enggak, karena setiap satu materi itu dia membahas beberapa bilangan ya. Jadi kalau kita ngomongin fungsi, nanti ada fungsi aljabar, ada fungsi trigonometri. Jadi objek fungsinya beda, ada objek fungsinya angka, ada objek fungsinya trigonometri. Begitupun dengan turunan, begitupun dengan integral. Oke, jadi awal-awal insya Allah kita nggak banyak pusing-pusing ya. Dan karena teman-teman ngambil jurusan teknik informatika, di mana kemudian saya menduga sebagian teman-teman itu ngambil jurusan waktu SMA-nya adalah IPA. Dan basic matematikanya mungkin sudah menguasai. Jadi kalau kita hari ini belajar yang ringan saja, maka insya Allah harusnya tidak terlalu keteteran begitu ya. Oke. Nah, kita akan belajar di poin pertama terkait dengan struktur bilangan. Ini pengantar saja lagi, ini pengantar. Di slide ini akan mengulas secara umum saja materi yang akan kita pelajari selama semester 1 UTS dan di semester 2 UAS. Nah, kalkulus pada dasarnya itu membahas tentang bilangan real. Jadi kita tuh ngomongin bilangan real. Kalau misalkan saya di pertemuan offline itu saya tanya, emang ada berapa jenis bilangan sih gitu yang kita kenal ya. Mungkin kalau ini teman-teman baru ketemu bilangan real nih, bilangan real apa nih Pak nih gitu. Kita biasa dengerin bilangan bulat gitu kan, bilangan cacah, bilangan asli, bilangan pecahan, desimal gitu. Nah, nanti kita akan lihat tuh secara peta di mana sih letak posisi bilangan-bilangan tadi tuh, bilangan real di mana, bilangan cacah di mana, bilangan bulat di mana dan seterusnya. Oke. Nah, di sini ada juga bilangan real adalah bilangan asli atau paling sederhana. Kalau saya gambarinnya, eh,
karena sesuai dengan namanya ya real, ini bentuknya real gitu, nyata. Maka bilangan-bilangan yang nyata itu sebenarnya masuk di bilangan real. Kan memang ada bilangan yang nggak nyata. Ya karena ada real maka ada yang tidak real begitu. Nah, ada yang imajiner bahasanya. Nah, bilangan asli dapat digunakan untuk membilang kondisi keseharian seperti jumlah siswa. Jadi berapa jumlah siswa? Kan pasti bulat ya. 1, 3, 10, 100. Dan kita nggak pernah nemuin tuh berapa jumlah siswa. 12,5 gitu. Jadi cuma ada yang setengahnya itu nggak bisa. Artinya jarang atau nggak ada memang. Jadi bilangan asli itu biasanya angkanya bulat. Jadi sebenarnya bilangan bulat. Ya, sampai sini semoga paham. Jadi secara sederhana bilangan real itu di dalamnya ada bilangan asli. Lebih kurang. Di dalamnya juga ada bilangan bulat. Ya, next. Tetapi bilangan bulat tidak bisa mewakili hasil pengukuran, di mana hasilnya sangat berbeda dan tidak presisi. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat ya, maaf, eh, saya nyari contoh dulu. Oke lah inilah ya, tumbler ini. Tumbler ini kan dalamnya ada air. Pertanyaannya berapa volume air atau berapa ukuran air yang muat di tumbler ini? Nah, teman-teman nggak bisa bilang tuh ukuran air di sini 2 tetes gitu ya, atau 10 tetes, atau 100 tetes gitu. Itu yang disebut bahwa bilangan bulat tidak bisa mewakili hasil pengukuran yang kemudian dia menghitung sesuatu yang bentuknya nggak satuan. Nah, kalau buat tumblernya satuan, ini tumbler satu, ini tumbler dua. Nah, tapi kalau kemudian isinya kan ngomongin air, dan air nggak bisa kita kuantifikasi secara satuan gitu. Panjang ya, berapa panjang? Panjang ini nih. Bentar ya. Panjang ini berapa? Kalau dia bulat 100 cm misalnya, bulat. Tapi kalau misalnya 100,1 kan mungkin, atau 1,5, 150 cm kan bisa juga. Nah, atau kadang 153,2. Nah, komanya itu dalam bilangan bulat tuh nggak ada. Jadi akhirnya ada bentuk lain dalam bilangan real itu yang boleh disebut dengan bilangan rasional. Jadi ya bentuk-bentuk yang kemudian dia tidak bulat gitu. Nah, itu. Poin berikutnya, tapi karena bilangan pecahan tidak bisa selalu mengukur panjang, maka tidak dapat dinyatakan sebagai hasil pembagian dari dua bilangan bulat. Dengan demikian, bilangan tersebut dinamakan bilangan irasional. Dia ada yang rasional, ada yang irasional, dan yang kayaknya nggak masuk akal nih angka nih, itu irasional. Dan nanti ada yang imajiner. Imajiner itu sesuatu yang diangan-angan gitu ya. Kayak teman-teman, mungkin nggak ya nanti orang itu berada di dua tempat dalam satu waktu. Itu kan sesuatu yang kayaknya kayak nggak mungkin. Pak imajiner begitu. Oke, lebih kurang ya. Oke. Baik bilangan rasional, nah ini nih. Balik bilangan rasional maupun yang irasional disebut bilangan real. Jadi bilangan real itu dalamnya ada bilangan bulat, ada bilangan asli, ada bilangan rasional, ada yang irasional. Oke. Yuk, poin kedua. Jadi materi kedua yang akan kita bahas dalam mata kuliah aku adalah tentang relasi dan fungsi. Relasi itu hubungan, ini ya dia, hubungan. Relasi itu hubungan, dan fungsi itu adalah aturan. Fungsi itu adalah eh, aturan atau rumusan yang dia memberikan formula dari suatu relasi. This mean fungsi. Secara umum, orang-orang sering mendefinisikan fungsi itu dengan notasi seperti ini. Oh, tuh.
Ini juga salah. Itu Y sama dengan fungsi F dari X. Nanti kita akan belajar sebenarnya bagaimana notasi relasi dan bagaimana notasi fungsi. Yang mana relasi itu yang kayak gimana sih? Dan fungsi itu yang kayak gimana? Nanti itu tapi nggak sekarang. Karena sekarang cuma pengantarnya saja. Kalau teman-teman datang offline ini saya akan nanya. Dulu kuliah di sekolah di mana, asal dari mana, kan itu pengantar juga ya. Ini dia nih. Fungsi adalah relasi yang menghubungkan setiap anggota X. Jadi memang munculnya relasi dulu, baru kemudian dibuat fungsinya. Dan hasil, ya di sini ada maksud, daerah hasil atau nilai yang diperoleh dari suatu relasi disebut dengan daerah hasil. Misalnya ada angka 2 yang dia direlasikan ya ke angka 4. Nah, ini namanya daerah hasil, daerah hasil. Ini namanya daerah asal. Atau disebut dengan namanya domain, namanya kodomain. Ya, kalau misalnya orang di internet itu kan suka ada ya, domainnya apa? Asal dari mana tuh asal websitenya? Ya, disebut dengan domainnya kan. Itulah. Oke, ini ada fungsi komposit atau fungsi inverse. Nanti lebih dalam ya kita akan juga belajar tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Dua materi yang lebih lanjut dari fungsi biasa. Ya, jadi mesti ada satu fungsi satu, ini fungsi aja, misalkan fungsi F, fungsi G, fungsi H. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau dia fungsinya digabungin? Misalnya F komposisi atau komposit G. Nah, atau bagaimana G komposit komposit H atau F komposit H. Nah, ini kita akan belajar juga. Jadi sebenarnya pertanyaannya, Pak itu untungnya apa buat kita? Untungnya memang pelajaran matematik itu membangun fondasi berpikir, alur berpikir dan juga latihan untuk menertibkan ya cara teman-teman berpikir. Makin rumit nanti teman-teman bisa menyelesaikan soal-soal matematika, maka insya Allah otak kita itu terlatih untuk memisahkan masalah yang makin rumit juga. Dosen saya dulu di kampus bilang, matematik ini memang secara applied science ya di Indonesia mungkin sangat sedikit. Padahal yang dipelajari kan begini-begini ya. Tapi applied science matematik yang begini-begini ini nih, secara langsung itu mungkin tidak terlalu kelihatan ya, tidak terlalu bisa dimanfaatkan, tidak bisa dirasakan. Tapi karakter matematiknya itu bisa teman-teman bawa. Atau imbas dari belajar matematiknya bisa teman-teman bawa. Satu fungsi aja sudah bisa dibilang ya, mungkin menyulitkan. Apalagi kemudian dia ada dua fungsi yang digabungkan. Atau bahkan tiga fungsi komposisi yang digabungkan. Nah itu makin seru. Nah, orang matematik karena dia terbiasa tadi ya masuk dengan materi-materi yang tingkatnya semakin tinggi, level satunya cuma satu fungsi, level 2-nya dua fungsi, dan terus saja begitu. Maka dia terus terscale up menyikapi masalah-masalah yang dalam kehidupannya mungkin akan semakin berat. Dan eh, apa itu namanya konstruktif. Konstruktif itu menuju kepada solusi, ya. Bukan kemudian ngomongin masalah dengan masalah. Jadi masalah itu dibuat simplify. Karena nanti ketika pun dia tiga fungsi yang kemudian dikomposisikan ujung-ujungnya cuma jadi satu fungsi aja. Tapi bentuknya beda, bentuknya baru. Nah, ini mirip kita hari ini. Nah, kita hari ini sebagai seorang mahasiswa mungkin baru berpikir bahwa kita itu hanya kuliah untuk kita lulus aja. Sebagian mungkin kompleks berpikir saya perlu kuliah plus perlu juga dapat penghasilan. Maka itu lebih kompleks dibandingkan yang cuma sekedar kuliah saja. Nah, ada yang lebih kompleks lagi. Dia sudah berumah tangga, maka dia wajib punya penghasilan, tapi dia juga pengen pengen kuliah. Nah, itu lebih kompleks lagi tuh.
Tentu nggak sama kan yang kuliah saja, yang kuliah plus mau kerja, atau yang dia sudah berumah tangga, wajib kerja, wajib jatuhnya ya, wajib kerja karena kalau dia laki-laki maka menghidupi keluarga itu kewajiban. Tapi dia juga pengen kuliah, menuntut ilmu gitu. Nah, itu bagi orang matematik yang sudah terbiasa ketemu dengan berbagai macam masalah, dia akan mulai ketemu dengan formula baru dari tiga masalah tadi. Wah, seru sekali. Oke. Nah, ini materi ketiga limit. Nanti kita akan belajar apa sih bedanya fungsi dengan limit. Nanti aja lah ya, nggak usah sekarang. Tapi dalam eh, bahasan umumnya, limit adalah nilai yang mendekati. Sini adalah nilai terdekat. Jadi kalau misalkan fungsi itu F2 dari 2x, kan jawabannya 4 ya. Tapi kalau misalkan limit x menuju 2 dari 2x, jawabannya adalah sama 4 juga. Tapi empatnya itu mendekati, bukan 4 bener. Ya. Kalau 4 bener ya jatuhnya fungsi. Karena dia limit, posisinya dia hanya didekati saja. Ya, kalau teman-teman sudah jatuh limit tanggal 24 gitu. Maka sebenarnya sebelum tanggal 24 kita sudah selesaikan. Makin dekat ke tanggal 24 makin dekat limitnya. Tapi nggak boleh nyampe 24. Nah, itulah limit. Itu bayang ya, secara sederhana, limit itu benar memang nilainya 4 hasilnya. Tapi dalam secara definisi limit, sesungguhnya dia nilai yang mendekati 4. Lalu bagaimana? Kenapa kok bisa disimpulkan 4? Karena dalam teorinya, didekatin dari kiri, nah gitu bahasanya, ini ada angka 4 nih. Dia tuh dekatin dari kiri dan dekatin dari kanan, nilainya menuju ke 4. Maka kita bilang kalau ada orang atau kalau ada satu pendekatan di limit yang dari kiri dan dari kanan nilainya menuju ke satu angka, misalnya tadi 4, maka itulah jawabannya. Kalau dalam hubungan percintaan misalnya, ya seorang itu baru kemudian bisa dianggap benar suka kalau terjadi interaksi dari hubungan dari kedua-duanya gitu ya. Contoh ini perempuan pakai jilbab, bukan jangan pakai ya. Pokoknya perempuan lah ya. Nah, limit itu menggambarkan bahwa kalau disebut dengan sama-sama suka, maka harus ada interaksi dari sini ke sini dan sebaliknya. Nah, pun sama dengan limitnya. Ketika ada interaksi dari sini ke sini dan sama-sama 4, maka maka benerlah nilai dia 4. Nah, ini pun sama. Cowoknya suka ke cewek. Cek, cek. Oke. Ya, jadi kita tadi gambarkan ada cowok ya, ya ini. Kalau dia bener suka, maka cowok ke cewek plus cewek ke cowok jadi hubungan. Terjadilah kemudian definisi oh sama-sama suka ke nilai yang sama, ke poin yang sama dan ke orang yang sama. Tapi kalau misalkan ternyata di sini dia si ceweknya eh, malah jatuhnya bukan ke cowok tapi ke cewek cowok yang ini gitu ya. Ini maka kemudian cintanya nggak benar gitu. Ya nyambung begitu ya. Jadi maka kemudian tidak bisa disebut sebagai definisi 4 tadi. Ya, jadi intinya limit itu bukan angka sesungguhnya ya. Tapi ketika didekatin dari kiri dan dari kanan, ternyata nilainya sama-sama 4. Pun sama tadi ini dengan percintaan tadi. Ketika dia didekatin dari kiri dan dari kanan, ternyata dia sama-sama suka. Itu. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau ada pertanyaan nanti teman-teman bisa jawab, nanya di kolom komentar ya. Oke. Nanti ini lebih lanjutnya, kalau kemudian ternyata tidak ditemukan
tidak ditemukan nilainya nih ternyata dalam hitungan langsung. Oh, kok katanya suka. Tapi kok ketika diselami, didekatin, kok tidak ketemu ciri-cirinya. Ada yang begitu ya. Misalkan cowok nih kegeeran ketemu sama apa dilatin mulu sama cewek gitu. Nah, si cowoknya bilang, kayaknya dia suka sama gue nih. Dideketin. Pas dideketin, kayaknya nggak dipancing-pancing kok nggak muncul gitu kan. Tidak seperti tidak ada rasa sukanya nih cewek. Nah, itu berarti dia perlu mencari cara lain untuk membuktikan bahwa memang ceweknya suka. Gimana caranya? Ya pakai metode lain. Nah, ini di sini limit memberikan penjelasan bahwa jika hasilnya tidak tentu, oh, suka apa enggak sih? Gue nggak tahu nih. Ya udah, teman-teman harus cari, harus ubah bentuknya melalui berbagai cara agar hasilnya bisa ditentukan. Nanti kita belajar dalam bab-bab limit ya. Oke, oke. Sekarang turunan. Nah, sederhananya kalau kita punya pangkat dua, ketika dia diturunkan, harusnya kan pangkatnya turun ya, jadi satu. Kalau dia pangkat tiga, turun jadi, sorry, pangkat tiga turun jadi pangkat dua. Tapi turunnya ini tidak hanya begini gitu maksudnya. Iya benar, apa angkatnya turun. Iya benar dari tiga ke dua, tapi tidak cuman begini. Nanti ada rumus umumnya, sehingga kemudian kita bisa mendapatkan satu bentuk utuh dari satu fungsi yang dia turun. Ya. Oh ini cuman pangkatnya doang yang turun. Benar pangkatnya turun, tapi ada konstanta lain yang memang diperlukan dalam menyelesaikan soal turunan. Integral, kalau tadi turunan linear turun, kalau integral dia naik. Yang darinya X yang pangkat 3 menjadi X pangkat 4. Tadinya 2 menjadi 3. Tentunya ya tidak cuma sekedar pangkatnya yang naik, tapi ada kosakata lain yang nanti kita akan pelajarin ketika kita belajar integral. Saya pikir selesai ini karena terakhir pembahasannya itu masalah integral. Tuh habis. Oke. Nah, karena kan yang saya banggakan, sekira itu yang kemudian di pengantar ini perlu saya sampaikan dan eh, tidak perlu terburu-buru, kita belajar rileks aja dan mudah-mudahan apa yang kita sama-sama pelajarin bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita bisa memahami tidak cuma sekedar nilai tapi lebih kepada aspek perubahan diri. Setelah teman-teman belajar matematik, apa yang berubah selain cuma sekedar pengetahuan, tapi ada karakter yang berubah. Ya, sehingga kemudian ilmu itu jadi bermanfaat dan ilmu itu jadi berkah ya. Wa alam bisawab, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.